Assalamualaikum Ustaz. Ayah Swantena? Ada Ustaz. Dapnya. Di kawitan wae ya Ustaz. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan doa keselamatan tidak lupa kita curah limpahkan kepada hamba Allah yang paling sempurna, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin atba'ut tabiin, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang paling akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah berkenan hadir sebagai pemateri dan juga rekan-rekan karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam, para dokter, juga teman-teman yang dari luar rumah sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bergabung, dan juga teman-teman yang ada di YouTube. Alhamdulillah, terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pengajian rutin kita. Insya Allah semoga bermanfaat ya bagi semuanya. Nah, selanjutnya untuk mengawali pengajian rutin kita di pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa kita memohon pertolongan kepada Allah supaya pada pagi hari ini ilmu yang disampaikan bisa kita serap dan tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat dapat kita aplikasikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mangga dikembalikan kepada Ustadz untuk memulai kajiannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, punten swantena alit. Ya, sedap. Kia kedah kia. Oh, mohon pamit kitu mah ageun Ustaz. Aya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah. Maka untuk itu hal yang paling pantas kita lakukan, kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, muji Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu akan menambah taqarrub kita, kedekatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan bahas sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya dari hadis ini adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajjira
man hajara ma nahallahu an. Ya, inti dari hadis ini memang seperti itu. Ya, bahwa yang disebut sebagai seorang muslim itu adalah orang yang selamat dari muslim yang lainnya, dari lisan dan tangannya. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu an. Ialah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari hadis ini adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk mampu menjadikan diri kita terjaga. Terjaganya baik lisan kita ataupun tangan kita. Sehingga saudara-saudara kita sebagai seorang muslim akan merasakan keselamatan atas lisan dan tangan kita itu. Ini sesuai dengan yang senantiasa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan besar. Rekan sekalian, ketika kita mencoba menelaah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut, dan ayat Allah, firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 ini, menandakan buat kita bagaimana kita senantiasa harus mampu menjaga kualitas lisan kita dengan sebaik-baiknya, agar justru dengan lisan itu kita akan mendapatkan manfaat yang besar, memberikan keselamatan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Sehingga itu yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Nah, ini menandakan buat kita bahwa hidup kita senantiasa tidak pernah bisa sendiri. Hidup pasti kita akan memerlukan saudara-saudara kita yang lainnya. Kita akan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Tetapi di balik interaksi itu, kita harus mampu saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Agar kita senantiasa bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan keselamatan, bisa memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa seorang muslim itu harus selamat, harus selamat. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan kepada kita, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung daripada lisan. Ya, begitu kuat ya lisan itu memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Maka ketika kita menelaah penjelasan hadis tersebut, kita senantiasa berupaya sekuat mungkin agar kita berbicara baik, berbicara benar, seperti yang Allah sampaikan tadi, wa qulu qawlan sadida. Kita berbicara yang benar. Ya, yuslih lakum a'malakum wa yuslih lakum. Nah, ketika kita bicara baik, bicara benar, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita, dan bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita yakin sebagai manusia, al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, ya. Maka untuk itu kita mencoba untuk menghindari daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Yang salah satu bentuk dosa yang sering kita lakukan, terkadang kita tidak merasa bahwa itu merupakan sebuah dosa. Allah sampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, prasangka itu pasti buruk. Karena sesungguhnya
sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kita saling menggunjing sebagian yang lain. Nah, ketika kita mencoba menelaah tentang ini semua, terkadang dalam hati kita, dalam pikiran kita, ingin senantiasa berprasangka kepada saudara kita yang lainnya. Sehingga dengan itu akan timbul justru dosa dalam kehidupan kita. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya, berprasangka itu adalah bagian daripada dosa yang senantiasa sudah tertanam dalam diri kita. Sebagai seorang muslim harus senantiasa menjaga kualitas lisan kita, kualitas hati kita, agar dengan itu kita terhindar daripada perbuatan dosa yang senantiasa menghampiri kepada kita setiap hari dan setiap saat. Untuk itu, mari kita coba siapkan diri kita dengan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itulah kita mencoba menghindari dari perbuatan-perbuatan buruk lewat lisan kita, lewat tangan kita, sehingga kita senantiasa mencoba untuk mampu menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, inilah yang senantiasa harus kita jalani dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita senantiasa menjaga lisan itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah memberikan tips yang berharga buat kita. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan ia beriman juga kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau ia diam. Artinya ketika dia akan berbicara, ia senantiasa mencoba berpikir terlebih dahulu apa yang akan dibicarakan. Ini sesuai dengan apa yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa sesungguhnya terkadang kita lepas kontrol. Berbicara kita di luar daripada pikiran kita. Sehingga bicara kita itu terkadang ngelantur, terkadang memberikan bahkan merugikan orang lain. Dari hadis ini ada sebuah komentar yang disampaikan oleh ulama besar ya, Imam An-Nawawi, bahwa beliau menjelaskan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Apabila seseorang itu hendak berkata, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jangan diperkirakan oleh kita. Perkataannya itu tidak akan memberikan madarat. Karena boleh jadi ketika yang kita ucapkan justru bukan memberikan manfaat. Tapi itu akan berdampak madarat dalam kehidupan kita. Ya. Setelah kita coba belajar berpikir tentang itu semuanya, baru kita berbicara. Kalau seandainya itu kita yakini bahwa ini semuanya akan memberikan madarat, bukan manfaat, aulias kata Rasulullah, maka tipsnya adalah kita diam. Nah, dari itu semuanya kita mencoba melaksanakan apa yang senantiasa Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, bahwa apa yang kita lakukan harus senantiasa merujuk kepada yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Nah, berkaitan dengan hadis yang begitu memberikan pengaruh yang besar buat kita lewat lisan yang senantiasa kita ucapkan, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakan manusia itu sempurna dengan makhluk yang lainnya, maka tentunya kita harus mampu mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Orang yang berakal, seharusnya kita senantiasa lebih banyak mempergunakan kedua telinga kita. Allah kan memberikan satu lisan, satu mulut. Allah memberikan dua telinga kepada kita. Nah, kalau kita merasa diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kita akan senantiasa memperbanyak mendengarkan, karena dua telinga itu fungsinya untuk mendengarkan. Lisan berfungsi untuk berbicara. Nah, ketika satu dengan yang dua, maka tentunya yang dua ini harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika itu terjadi, maka insya Allah
kita akan senantiasa lebih meminimalisir perkataan-perkataan yang tidak baik itu mampu kita hindari dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan sebuah perkataan yang tidak dipikirkan apa dampaknya, yang akan membuat terjerumus ke dalam neraka, yang dalamnya itu lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Nah, ketika kita sebagai seorang hamba Allah, begitu saja mudah mengucapkan kata-kata lewat lisan kita itu tanpa dipikirkan secara baik, secara matang, apa kita berdampak baik atau berdampak buruk, maka sesungguhnya ini akan menjadikan diri kita dikhawatirkan. Dikhawatirkan justru kita terjerumus dalam satu hal yang akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dari itu semuanya, setiap perkataan, setiap apapun yang kita lakukan memang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah akan menghisab diri kita, maka niscaya ini menjadikan sebuah perkara yang besar dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mencoba ketika kita berbicara tentang keselamatan diri kita lewat lisan kita, lewat tangan kita, supaya kita senantiasa mengikuti apa yang senantiasa Rasulullah SAW contohkan kepada kita, sehingga akan terjaga keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berbicara tentang pokok keimanan atau dasar-dasar keimanan, maka sesungguhnya kita mempelajari tentang arkanul iman. Ya, iman yang 6 tadi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan kita iman kepada qada dan qadar. Nah, di saat kita mengimani iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya. Yakin bahwa pastilah Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Allah pemilik alam semesta, Allah yang menciptakan malaikat, Allah menciptakan kitab dan sebagainya. Nah, dari itu semua sebagai buah pokok keimanan kita untuk menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, maka kita perhatikan sejauh mana keimanan itu senantiasa berada dalam hati kita. Kalau seandainya kita senantiasa menjaga kualitas iman kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah, maka kita akan mencoba untuk mampu menjauh dari perbuatan ataupun perkara-perkara yang akan merugikan lewat lisan kita dan lewat pada tangan kita. Ya. Kalau kita bicara tentang iman, iman itu kan percaya atau membenarkan. Kita yakin, percaya, membenarkan, nah tentunya itu sudah tertanam dalam hati kita, kepercayaan yang diyakini kebenaran dalam hati kita. Kan diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Itulah keimanan yang senantiasa harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita beriman kepada Allah sampai kita mengimani takdir kita, itu yang harus senantiasa kita perhatikan. Agar apa? Agar kita memiliki tauhidullah, agar kita memiliki tauhid kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu bagian daripada penguat keimanan itu adalah kita menjaga kualitas lisan kita dengan sebaik-baiknya, dan kita menjaga kualitas agar dengan tangan ini, dengan amal perbuatan ini, kita senantiasa tidak terjerumus kepada hal-hal yang akan mendatangkan kerugian dalam kehidupan kita. Para Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mari kita coba renungkan apa yang senantiasa pernah Rasulullah SAW sampaikan tadi, bahwa seorang muslim itu adalah orang yang selamat dari muslim yang lainnya lewat lisan dan tangannya. Maka ketika kita memahami tentang itu semuanya, mari kita coba untuk mampu menjaga kualitas lisan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ya, Rasulullah SAW menyampaikan seorang mukmin yang sempurna itu adalah orang yang senantiasa merasa aman. Jadi amannya itu apa? Aman karena darah mereka, harta mereka,
dari gangguan-gangguan. Ketika kita sebagai hamba Allah dititipi atau diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan yang merupakan potensi untuk menuju kepada ke arah kebaikan, potensi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus senantiasa mencoba menjaga itu semua dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah menjadi kunci buat kita untuk meraih, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak nanti. Apa itu kuncinya? Ya, tentunya Islaman kita. Ya, Islam itu adalah selamat. Supaya kita selamat, jaga kualitas keislaman kita. Kan ada Islam ya, sebagai seorang muslim, ada mukmin sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, dan ada yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, maka kita jaga Islam kita, iman kita, hijrah kita, berbuat dari arah bukan hanya berpindah satu tempat ke tempat yang lain saja yang secara hakiki digambarkan seperti itu, tetapi kita berjuang berpindah dari hati yang biasa sering berlaku yang baik kepada kebaikan, dan itu merupakan daripada jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena yang berjihad dengan bersungguh-sungguh kita melakukan itu semuanya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan berbagai macam kemudahan kepada kita. Allah akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Allah senantiasa akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa menjaga kualitas lisan kita itu agar manfaat juga Anda agar memberikan manfaat dengan sebesar-besarnya. Itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, ada hadis yang disampaikan Imam Ahmad kepada kita semua. La imana liman la amanatah. Sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanah tersebut. Begitu penting buat kita. Ya, sebagai seorang muslim memiliki sifat untuk terus menjaga amanah-amanah yang senantiasa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Rasulullah SAW pun menyebutkan bahwa seseorang tidaklah sempurna sehingga ia mampu menjaga kualitas amanahnya tersebut. Beliau pun menjelaskan dalam hadis itu bahwa hijrah menjadikan kewajiban bagi kita sebagai individu untuk mampu meninggalkan daripada perbuatan dosa menuju kepada amal kebaikan. Nah, bukan hanya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain saja, tetapi kita meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, menuju kepada tempat-tempat yang senantiasa menjadikan kita berlabuh untuk melaksanakan berbagai macam amal solih dan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Inilah yang kita harapkan sebagai hamba Allah. Inilah yang senantiasa harus kita perjuangkan dalam mengarungi perjuangan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Untuk itu, rekan-rekan sekalian, mari kita mencoba melaksanakan, mengamalkan apa yang senantiasa pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk berbicara yang baik, mendingan kita diam saja. Diam itu adalah emas. Ya, ketika kita senantiasa berbicara, maka tentunya kita berharap pembicaraan kita akan memberikan manfaat yang luas buat lingkungan masyarakat kita, terlebih-lebih untuk diri kita sendiri. Ya. Agar itu mampu kita lakukan, maka dengan potensi yang Allah berikan, lewat lisan kita, lewat akal dan pikiran kita, lewat hati kita, kita mencoba merenungkan itu semua dengan sebaik-baiknya. Agar jangan sampai yang sudah terlontar lewat lisan kita tersebut justru akan menjadikan madarat dalam kehidupan kita. Ya, buat kita semuanya nih, rekan-rekan sekalian, apalagi kita dalam sebuah institusi, dalam sebuah lingkup perusahaan,
maka tentunya kita akan senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Ya kan di perusahaan itu, di sebuah institusi itu kan tidak sendiri. Justru kita bertemu dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga kualitas iman kita. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita senantiasa memberikan keselamatan, baik untuk diri kita atau untuk saudara kita yang lainnya, lewat lisan kita. Yang kedua, supaya kita mampu jaga kualitas iman kita, sesungguhnya kita pun harus mampu menjaga bagaimana amal perbuatan kita. Baik itu dengan tangan kita, yang tafsirkan dengan kekuasaan kita tadi, jaga itu semua dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, yang harus senantiasa kita lakukan, yang harus kita upayakan adalah bagaimana caranya kita tidak senantiasa banyak berburuk sangka kepada yang lainnya. Nah, supaya kita terhindar daripada buruk sangka kepada yang lainnya, maka kita mencoba untuk tidak ingin banyak mengetahui. Ya, kalau sekiranya kita lebih sering, lebih ingin banyak mengetahui tentang orang lain, maka itu akan sangat memungkinkan kita akan berbuat ghibah kepada saudara kita yang lain tersebut. Sedangkan ghibah itu, kata Rasulullah, sesungguhnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang senantiasa akan mendatangkan murka Allah kepada kita, akan memadaratkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu tidak perlu mencari keingintahuan diri kita terhadap orang lain. Nah, apalagi kalau seandainya kita mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu yang harus senantiasa kita hindari. Yang kita pahami saat ini adalah falyakul khairan aw liyasmut. Mari kita mencoba untuk berkata yang baik, dan kita mencoba untuk diam sekiranya itu tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat diri kita ataupun orang lain. Karena Rasulullah menyampaikan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik di antara kita adalah orang yang memberikan manfaat buat saudara kita yang lainnya. Baik itu lewat lisannya, lewat tangannya, lewat amal perbuatannya, bahkan boleh jadi dengan hartanya, dengan ilmunya. Maka lakukan oleh kita dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang senantiasa harus kita coba pahami bersama. Itu yang harus senantiasa kita coba lakukan agar kita meraih dan mendapatkan kebahagiaan di dunia, keselamatan di akhirat nanti. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini, pertemuan kita di pagi hari ini, mari kita jaga lisan kita. Karena selamatnya seorang manusia tergantung lisan kita. Selamatul insan, bihifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung daripada lisannya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib itu adalah lisan itu bagaikan pedang. Kalau seandainya kita tidak mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya, maka pedang itu yang akan menebas leher kita. Tapi kalau seandainya pedang itu mampu kita pergunakan dengan sebaik-baik, saya pedang itu justru akan menjaga, akan melindungi kita. Kalau kita sudah dijaga, kalau kita sudah dilindungi, sudah dipastikan bahwa kita akan selamat dari gangguan-gangguan tersebut. Nah, untuk itu, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba jadikan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang akan berjuang di muka bumi ini, memberikan manfaat lewat lisan kita, memberikan manfaat lewat tangan kita, lewat amal perbuatan kita, agar dengan itu semuanya Allah ridho kepada kita semuanya. Ya, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini akan membuka cakrawala kita, membuka wawasan kita, sehingga dengan itulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi perjuangan kita selama kita hidup di dunia ini. Ingat, bukan hanya menjaga lisan dengan sebaik-baiknya, menjaga tangan kita dengan sebenar-benarnya, ternyata menjaga hati dan pikiran kita. Dengan berprasangka buruk saja kepada saudara kita, itu akan justru
menghancurkan diri kita, bukan menyelamatkan kita. Sehingga dengan itu semua insya Allah, dengan itu akan menjadikan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Ya, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan uraian kita di pagi hari ini akan memberikan secercah ilmu buat kita, sehingga kita bisa berhati-hati dalam mengarungi perjuangan hidup kita, sehingga kita bisa selamat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga akhirnya kita semuanya akan meraih dan mendapatkan petunjuk dari Allah lewat lisan, lewat tangan, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Alhamdulillah. Insya Allah sebenarnya banyak nih Ustadz yang mulai bertanya ya. Dan mungkin yang lebih dulu ya yang mengancungkan tangan. Dokter Rahmi sepertinya sudah tidak sabar ya ingin bertanya. Maka kepada Dokter Rahmi. Jangan gitu. Iya lain. Sana asa ting kapur beneran pas nulis. Oh, tak ganti ya cing tepu. Iya. Masuk. Sudah bisa masuk suaranya? Masuk dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia, Ustadz, izin masih off cam Ustadz. Ini tadi terdengar bahwa sesuatu mungkin yang tidak benar atau cenderung ke fitnah begitu ya Ustadz ya. Nah, tapi kalau misalnya begini Ustadz, ini beritanya benar gitu. Ini beritanya benar, keadaannya benar, memang fakta. Namun kemudian kalau itu disampaikan, kalau itu diceritakan, itu menjadi hal yang bisa jadi efeknya buruk begitu Ustaz. Bukan bisa jadi ya, efeknya menjadi buruk gitu ya kalau fakta itu diceritakan kepada orang lain. Nah, kalau seperti ini bagaimana Ustaz? Ini kira-kira bagaimana kajiannya mengenai hal seperti ini? Kalau berhubungannya dengan pasien ya mungkin tetap harus disampaikan karena berhubungan dengan kesehatannya entah pasien ataupun ke keluarganya. Ini mengenai hal lain Ustaz, tidak berhubungan dengan profesi. Baik dok, insyaallah tangkaplah pertanyaannya. Jadi seperti ini. Dulu Rasulullah SAW pernah ngobrol, pernah berdiskusi dengan Sayyidah Aisyah. Di saat obrolan itu berlangsung, ada seorang Arab Badu yang lewat di pinggir Rasulullah SAW. Lewat saja begitu. Kemudian diskusi tersebut masih berlangsung. Rasulullah kemudian terlihat oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, barusan kita melihat ada saudara kita orang itu yang pendek, rambutnya keriting, ya gitulah istilahnya. Ada sesuatu yang mungkin buat sebagian orang itu merasakan ketika ia sampaikan kepada orang tersebut akan merasakan tidak nyaman. Ya, ketika itu disampaikan oleh Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, ya Khumairah, apa yang kau lakukan itu sudah merupakan bagian daripada ghibah. Ya, kenapa ya Rasulullah? Apakah yang saya sampaikan itu salah? Enggak, yang kau sampaikan itu benar. Ya, tetapi ketika ini semua yang kau sampaikan itu sampai kepada orang tersebut dan orang itu merasakan tidak nyaman atas apa yang kau sampaikan tersebut, maka akan merupakan bagian daripada ghibah tersebut. Jadi kalau seandainya ada sesuatu secara benar, tapi ketika kita menyampaikan kepada orangnya langsung di hadapannya itu akan menjadikan sakit hati, tidak nyaman dan sebagainya, itu sudah merupakan sebagian daripada ghibah. Nah, apalagi apa yang kita lihat, apa yang kita sampaikan, itu tidak sesuai dengan faktanya, maka itu bukan ghibah lagi. Itu sudah merupakan bagian daripada fitnah. Kalau seandainya
ini berkaitan dengan pasien tadi ya, kan pasien harus mengetahui tentang kondisi yang sebenarnya dari penemuan dari para dokter, dari pemeriksaan dari para dokter tersebut, sehingga dokter tersebut tetap harus menyampaikan kepada pasien itu sendiri, walaupun kan faktanya harus disampaikan, walaupun mungkin nantinya akan merasakan goncangan dalam jiwanya. Maka dari itu semuanya kan kadang-kadang dokter pun tidak menyampaikan langsung kepada pasiennya, terkadang hanya kepada keluarganya saja, kemudian dengan bahasa-bahasa diplomatis, dengan narasi-narasi yang baik, gitu kan, disampaikan supaya memotivasi keluarganya segera rubah atas penyakit yang diderita. Nah, beda dengan tadi yang disampaikan dalam sebuah pertanyaan. Kalau seandainya itu faktanya benar, tetapi kalau seandainya fakta ini disampaikan dan terdengar oleh orang tersebut, maka kata Rasulullah, itu merupakan sebuah bagian daripada ghibah. Begitu, Dok. Ya, Masya Allah. Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, jadi untuk mengingatkan orang yang seperti ini, individu yang seperti ini, mungkin ya tetap ingatkan itu adalah ghibah gitu ya, Ustaz ya? Iya, betul, Dok. Betul. Kalaupun kita mau mengingatkan misalkan, ya kita panggil orangnya, nah, kata Rasulullah itulah bagian daripada mengingatkan dan menasihati. Tetapi ketika kita menyampaikan nasihat tersebut di halayak yang banyak, kita sudah menghinakannya, bukan menasihatinya. Jadi ada tata caranya kalau kata Rasulullah SAW itu cara menasihati seseorang, karena boleh jadi kesalahan tersebut, ya kita panggil, kita ajak ngobrol berdua, hanya diri kita dan orang itu saja yang mengetahuinya. Begitu, Dok. Masya Allah. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Tayyib. Ya. Mangga yang lainnya, Teh Meli, kalau ada? Masih ada? Alhamdulillah, punten dokter, Meli ada gangguan. Menyapa Eva dulu. Ustaz, baik. Ini Ustaz ada pertanyaan via chat dari hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya, zaman sekarang terkadang lisannya baik, tapi di status atau di komen sangat tidak baik. Apakah itu dosa juga? Itu Dok pertanyaannya. Ya, sebenarnya gini ya. Justru dengan status itu justru kita harus menampilkan yang baik-baik. Walaupun hati kita sedang hancur lah ya. Karena apa? Karena status itu akan dibaca oleh orang lain. Jadi, berikanlah status itu yang baik agar memberikan manfaat. Orang melihat nantinya, orang membaca. Nah, kalau status-status itu tidak baik, ya, maka sesungguhnya itu menjadikan sesuatu yang tidak baik buat diri kita juga. Nah, ketika kita berbicara tentang masalah status tadi, ya sesungguhnya kan boleh jadi itu ada curahan yang ada dalam hatinya, ia curahkan lewat statusnya tadi. Ya, tetapi ya harus berpikir ulang, apakah ada manfaatnya atau tidak. Kalau seandainya memberikan manfaat yang besar, silahkan mengingatkan dirinya, mengingatkan saudara-saudara yang lainnya. Kalau memberikan mudarat yang besar, maka niscaya itu semuanya harus kita coba hindari. Nah, demikian. Jadi buat teman-teman yang suka menuliskan itu semuanya, ya kita pikirkan kembali, apakah itu memberikan manfaat atau tidak. Kalau seandainya, ya, kalau seandainya itu memberikan manfaat, mari kita lakukan. Kalau tidak, kita berpikir ulanglah. Daripada kita menjadikan tidak baik, tidak nyaman buat diri kita, baik kita tinggalkan. Begitu ya. Nah, misalkan nih, Teh Meli ya, atau Bunda yang suka bikin status-status mengingatkan, memotivasi, atau
Ya seperti itulah. Itu kan baik buat kita. Buat orang lain yang boleh jadi tidak tahu, itu akan menjadi ilmu. Ya, tetapi itu pun sesuatu yang baik tergantung orang yang menerimanya. Sesuatu yang baik, status yang baik itu kan kalau diterima dengan hati yang baik pasti akan baik. Tapi kalau orangnya menerimanya tidak baik, tetap saja dia akan merasakan, wah itu menyindir diri kita. Nah gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Qulil haqq walau kana murran. Sampaikan walaupun itu pahit oleh kita. Tapi kalau itu memberikan manfaat, laku. Insya Allah itu akan menjadikan baik. Ini kan ada status-status yang suka memberikan manfaat ya, suka memberikan motivasi kan. Ada status Islami. Posting saja buat kita. Insya Allah itu akan banyak orang yang baca sehingga memberikan manfaat yang besar buat yang lainnya. Daripada tidak sama sekali, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madorot. Kan rugi, tidak jadi amal, tidak jadi pahala buat kita. Begitu Teh Meli. Siap Ustadz, insya Allah. Mangga mungkin kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, yang teman-teman yang dari luar, kemudian yang dari YouTube juga mangga, yang ingin bertanya bisa langsung via chat. Ini ada yang mau bertanya lagi Ustadz nih, Kang Jaka, mangga Kang Jaka. Baik, aturan Teh Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya dengan para stand up komedi atau para komedian itu yang ucapan-ucapannya mungkin hanya terkesan hanya untuk menghibur atau mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan realitanya. Gitu. Mohon tanggapannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kan Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, menghibur itu merupakan satu kebaikan. Yang membuat orang bahagia itu kebaikan dan amal soleh. Tetapi kata Rasulullah ada catatannya, tidak boleh dengan berdusta. Nah, itu yang harus menjadikan catatan buat mereka. Kalau seandainya menghibur secara baik, secara benar, itu senantiasa dianjurkan. Tetapi kan kadang-kadang, ya bukan hanya di stand up sajalah ya, di momen-momen yang lain. Ada ucapan-ucapan yang dibarengi dengan kebohongan. Nah, itu yang menjadikan dosa buat dirinya, yang tidak boleh. Kang Jaka kan tidak jadi stand up-an ya sekarang. Kalaupun jadi stand up-an ya jangan sampai ada unsur-unsur kebohongan tadi. Ini yang menjadikan Rasulullah SAW mewanti-wanti. Apapun bentuknya, itu akan menjadikan kebaikan buat diri. Terlepas dari ia menghibur, jadi masalah ya betul. Buat orang bahagia kan orang terhibur. Tetapi di balik itu ketika kebohongan itu disampaikan, tetap saja itu merupakan bagian daripada kebohongan. Apalagi nih, sampai ya disebarluaskan kebohongan tadi. Itu jadi dosa nantinya. Khawatir itu gini, kebohongan itu disampaikan oleh orang tertentu. Kemudian orang yang mendengar itu menyampaikan lagi kepada yang lain. Kemudian menyampaikan kepada yang lain lagi. Sehingga banyak orang yang mendengarkan, kemudian saling menyampaikan, itu yang akan menjadikan beban dosa buat orang yang pertama menyampaikan itu semuanya. Begitu, Kang Jaka ya? Baik, hadirin Pak Ustaz. Alhamdulillah. Terakhir. Terakhir, Neng. Kalau ada? Mangga, teman-teman yang ingin bertanya, pertanyaan terakhir. Sepertinya pertanyaan Kang Jaka tadi sebagai penutup ya Ustadz. Iya. Ya, insya Allah mungkin nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa nanti chat ya ke nomor saya, atau kalau dari luar nanti bisalah di chat kontaknya, atau mau request judul atau tema kajian kita mangga. Alhamdulillah, mangga Ustadz pilih mau closing. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini merupakan peluang buat diri kita untuk mencoba meraih mendapatkan berbagai macam kebaikan dan amal salih lewat lisan kita. Faliyakun khairan. Kalau seandainya itu baik, kalau seandainya benar, lakukan oleh kita karena itu peluang menjadi amal salih buat kita. Baik itu dengan lisan kita, dengan tangan kita. Tetapi sekiranya itu justru akan memadaratkan, maka kita berpikir ulang untuk tidak mencoba melakukan itu semuanya.
Yang kedua, kita jaga juga bukan hanya lisan dan tangan kita. Mari kita jaga hati dan pikiran kita. Di antaranya adalah bagaimana caranya kita menghindari daripada berburuk sangka terhadap saudara-saudara kita. Insya Allah, kalau itu mampu kita lakukan, keselamatan akan kita raih dan kita dapatkan. Semoga kita semuanya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang akan meraih mendapatkan kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak nanti. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Jazakallah khair. Selalu bermanfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya mungkin kita sama-sama tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar sebaik-baiknya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah ikut berpartisipasi. Mohon maaf bila ada salah atau kata yang kurang berkenan, khususnya dari panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Waalaikumsalam. Katanya.